وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Puja dan puji syukur hanya milik dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Jumat datang berarti kita akan bertemu, berjumpa, pertemuan dan perjumpaan yang diliputi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang hadir bersama kita dan seluruh umat Islam. Setiap hari Jumat datang malaikat-malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat siapa yang datang dan untuk mengaminkan semua doa yang dipanjatkan. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada mendekati penghujung di bulan Sya'ban, bulan yang memiliki bagian dari keistimewaan. Baru saja kita melewati pertengahan atau biasa kita sebut nisfu Sya'ban. Baru saja kita melewati pertengahan. Artinya tidak lama lagi bulan ini akan berganti dengan bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban memiliki beberapa peristiwa yang diyakini oleh para ulama. Peristiwa-peristiwa penting tersebut terjadi di bulan Sya'ban. Seorang ulama besar dari Saudi Arabia, Al-Marhum As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki alaihi rahmatu wa ridwan, beliau menulis satu buku dengan judul Syahrul Sya'ban Madza Fihi. Bulan Sya'ban, apa yang terjadi dan peristiwa apa saja yang ada di bulan Sya'ban. Saudara-saudara, di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban adalah peristiwa terbelahnya bulan. Di dalam Al-Quran ada satu surat yang namanya surat Al-Qamar. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar." Kiamat benar-benar sungguh dekat sekali. Wan syaqqal qamar, dan bulan pernah terbelah. Nabi Muhammad SAW diminta oleh beberapa orang kafir Quraisy menunjukkan hal yang luar biasa dan istimewa, dan mereka minta untuk Nabi bisa membelah bulan dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, dengan kudrat dan iradat Allah. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW kesempatan yang istimewa tersebut. Bulan diturunkan, dibelah menjadi dua. Peristiwa ini tidak mustahil. Peristiwa ini istimewa dan luar biasa. Namun mereka yang meminta, mereka yang mengharap, begitu permintaan tersebut dikabulkan, begitu yang mereka harapkan diwujudkan, mereka tidak beriman. Mereka mengatakan in huwa illa sihrun mustamir. Mereka mengatakan ini adalah sihir yang berkelanjutan, yang tidak berhenti. Saudara-saudara, peristiwa terbelahnya bulan diduga oleh banyak atau sebagian ulama peristiwa tersebut terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian peristiwa yang juga terjadi di bulan Sya'ban, Rasulullah SAW ketika masih berada di Mekah, salat Nabi Muhammad SAW kiblatnya adalah Ka'bah ketika berada di Mekah. Kemudian ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah,
Rasulullah semenjak berada di kota Madinah, sholat beliau kiblatnya ke Baitul Maqdis. Banyak sekali orang-orang Yahudi dan Nasrani mengambil kesempatan kiblat yang sama tersebut, sehingga orang-orang munafik jumlahnya banyak, karena menurut mereka kiblatnya masih sama. Menurut mereka tidak ada masalah. Mereka ikut sholat karena arah kiblatnya sama. Tidak kurang dari 16 bulan Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Nabi sholat di satu lokasi di Madinah, sholat 4 rakaat. Ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Disepakati sholat yang 4 rakaat di waktu siang atau mendekati sore. Nabi sedang sholat 2 rakaat pertama, beliau menghadap ke Baitul Maqdis, dan 2 rakaat selanjutnya Jibril menurunkan perintah untuk menghadapkan kiblat ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami selalu melihat engkau membolak-balikkan pandanganmu, penglihatanmu ke langit. Kami akan mengarahkan untukmu kiblat yang engkau ridhoi, kiblat yang engkau senang untuk mendapatkan arah kiblat tersebut. Saudara-saudara, peristiwa tersebut terjadi di bulan Sya'ban. Peristiwa tersebut terjadi di satu lokasi yang nantinya menjadi masjid, dan lokasi dan tempat tersebut dinamakan Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat, karena Nabi Muhammad SAW sholat di tempat tersebut 2 rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis, dan 2 rakaat selanjutnya menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Peristiwa tersebut terjadi di bulan Sya'ban. Saudara-saudara, kiblat memiliki filosofi, kiblat memiliki makna dan arti. Umat Islam dimanapun dia berada, umat Islam dimanapun dia bertempat, umat Islam tidak pernah kehilangan arah. Umat Islam memiliki kiblat, memiliki arah, memiliki tujuan. Keadaan apapun, dimanapun berada, tidak akan kehilangan arah, karena jelas memiliki kiblat. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban, Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah banyak berpuasa sebagaimana banyaknya beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau di banyak hari bulan-bulan yang lain beliau banyak berpuasa. Paling banyak puasa yang beliau lakukan adalah di bulan Sya'ban. Bulan yang ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, kenapa kami melihat engkau banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban? Rasulullah SAW mengatakan, syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban yang banyak yaghfirun nas anhu, yaghfiru katsirun minan nas anhu, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan Sya'ban adalah bulan yang Nabi jelaskan baina Rajab wa Ramadan, bulan yang berada di antara bulan Rajab dan sebelum bulan Ramadan, bulan yang sering dilalaikan oleh banyak manusia. Dan saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjelaskan kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dalam salah satu riwayat, beliau mengatakan di bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal, bulan dilaporkannya amal, karena memang ada laporan amal harian,
ada mingguan, dan ada tahunan. Setiap bulan Sya'ban diangkat amal. Aku ingin, kata Rasulullah SAW, aku ingin ketika amalku dilaporkan, aku dalam keadaan berpuasa. Aku ingin ketika dilaporkan amalku, statusku, aku dalam keadaan berpuasa. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita berada sudah mendekati ujung dari bulan Sya'ban. Semua bulan bagus, semua bulan baik, semua bulan tergantung bagaimana kita mengisi dan memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan siang dan malam silih berganti untuk kita mengambil pelajaran, untuk kita melakukan syukur sebanyak-banyaknya terhadap kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita berjumpa dan mendapatkan waktu, terutama berjumpa dan mendapatkan waktu yang mana waktu tersebut mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.